Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you are doing fine during this pandemic because I need you to stay healthy. Don't forget to drink water, eat a lot, and it's vitamin to keep your body strong. And if you are going somewhere, don't forget to wear a mask and bring your own hand sanitizer. Okay, first of all, let me introduce myself first. My name is Muhammad Riki Surya, but you can call me Kariki. I'm from University of Muhammadiyah Jakarta, and today I want to teach you some English subject. So I want you to open your book to page 12 to 15. Nah, pertama kita belajar like atau dislike terlebih dahulu ya. Like dan dislike itu digunakan untuk menyatakan kesukaan atau ketidaksukaan kita akan sesuatu. Like itu suka, dislike itu tidak suka. Nah, ini ada rumusnya juga. Untuk kalimat positifnya ada subject plus like atau likes plus object, noun, verb, ing. Apabila subjeknya I, you, they, we, kalian cuma pakai like saja. Contohnya, I like working with you. Tapi apabila subjeknya she, he, it, kalian tambahkan s belakangnya. Jadinya she loves eating pizza. Bisa juga love-nya itu diganti dengan likes. Pakai s ya belakangnya ya kalau she, he, it. Nah, untuk kalimat negatifnya sendiri ada subject plus don't like atau doesn't like plus object, noun, verb atau verb ing. Nah, apabila subjeknya I, you, they, we, kalian pakai don't like. Jadi contohnya seperti I don't like it, you don't like it, they don't like it. Nah, kalau subjeknya she, he, it, kalian gunakan doesn't like. Seperti di contoh, he doesn't like footballs. Tambahkan s ya sebenarnya ya, cuman kakak belum tambahkan s di belakangnya karena lupa. Lalu untuk kalimat tanyanya ada do atau does plus subject plus like plus object, noun, verb, ing. Seperti di atas, kalau subjeknya Ayu Dewi kalian pakai do, kalau she, he, it kalian pakai does. Jadi seperti di contoh ya, do you like singing? Does she like singing? Nah, seperti itu. Nah, itu ada percakapan yang kalian bisa lihat di buku kalian ya. Jadi kakak mau kalian baca percakapan ini tapi dengan suara yang lantang. Jadi kalian baca out loud. Nah, secara out loud ya, itu buat melatih spelling kalian. Nah, kalau kalian sudah baca sampai habis, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya, mengapa ada kata ing setelah like, love, dan hate? Nah, untuk informasi aja ya, kalian bisa mengganti kata like atau don't like itu dengan love dan hate. Contohnya seperti I hate writing atau she loves writing. Nah, itu bisa diganti ya. Nah, kenapa ada kata ing setelah kata like, like, love, dan hate? Karena posisinya kalian di situ masih suka melakukan hal itu. Jadi itu kan kata kerja. Nah, kalian masih suka kan, misalnya kalian masih suka menulis, tambahkan belakangnya ing seperti itu. Nah, kalau kata benda itu tidak pakai ing ya kalau kata benda. Namun apabila subjeknya she, he, it, lalu setelah like itu pakai noun, nah itu belakangnya ditambahkan s. Oke. Nah, selanjutnya apa perbedaan dari kata a lot dan very much? Nah, much itu digunakan untuk benda-benda yang tak dapat dihitung, dan untuk menghitungnya diperlukan suatu takaran, timbangan, dan ukuran tertentu. Contohnya, how much sugar should I add to your tea? Seberapa banyak gula yang harus aku tambahkan ke dalam tehmu? Nah, kan kalian nggak mungkin dong ngitungin gula itu satu-satu. Jadi tidak bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung itu pakainya very much. Nah, untuk a lot sendiri, a lot bisa digunakan baik untuk benda yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung. Artinya bisa digunakan untuk mengganti posisi many. Nah, tapi bagusnya lagi a lot ini digunakan kalau kalian ragu. Kalian ragu ini bendanya bisa dihitung atau tidak, seperti itu. Contohnya seperti I have a lot of money. Aku punya banyak uang, tapi
kamu nggak yakin berapa jumlah uang yang kamu miliki. Nah, kalau kalian nggak yakin, amannya kalian pakai a lot saja ya, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke preposition. Apa sih preposition itu? Preposition itu sangat penting ya teman-teman untuk dipelajari karena preposition itu sering keluar dalam reading, listening, speaking maupun writing. Nah, preposition sendiri itu adalah kata depan, kata yang dipakai di depan kata benda atau pronouns, dan benda ini berperan sebagai objek. Ada 3 jenis preposition. Yang pertama ada time preposition atau kata depan waktu, place preposition atau tempat dan posisi. Lalu juga ada preposition movement yang menunjukkan arah. Nah, contoh dari preposition time itu adalah misalkan after, before, during, atau since. Contoh kalimatnya adalah I will call you after dinner. Nah, itu ada kata after ya, itu preposition time. Lalu ada preposition place. Nah, itu contoh katanya adalah under, among, the, behind, dan lain-lain ya. Contoh kalimatnya sendiri adalah I am standing behind you. Nah, kalau movement itu contoh katanya ada into, towards, inside, dan lain-lain. Contohnya seperti I walk into your house today. Seperti itu ya. Nah, tapi buat sekarang kakak hanya akan menjelaskan penggunaan from, in, of, dan to. Nah, from sendiri, from itu biasa digunakan untuk menunjukkan waktu dan tempat. Berarti dia masuknya ke jenis yang time dan place. Nah, kalau in itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan waktu dan tempat. Tapi kalau in yang menunjukkan waktu itu biasanya digunakan untuk menunjukkan bulan, tahun, abad, dan periode yang panjang. Nah, kalau in yang digunakan untuk menunjukkan tempat, itu hanya untuk ruangan-ruangan tertutup saja, seperti contohnya di kantin, di kelas, di dalam rumah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk penggunaan to, itu bisa untuk menunjukkan petunjuk, tujuan, dan perbandingan, seperti itu. Kalau of, itu memiliki beberapa fungsi dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kepemilikan, yang kedua untuk menunjukkan referensi, dan yang terakhir adalah untuk menunjukkan jumlah atau suatu nomor. Nah, digunakan dengan untuk kepemilikan nih, contoh kalimatnya seperti ini. The key of this game is that you cannot ever win. Artinya, kunci dari permainan ini adalah kamu tidak boleh menang. Nah, itu ada kata of ya. Lalu ada kalau digunakan untuk menunjukkan referensi itu, contohnya adalah this is a painting of my family. Artinya ini adalah lukisan dari keluarga saya. Jadi kalau kalian mau menunjukkan sesuatu bisa juga menggunakan of ya, seperti itu. Lalu ada digunakan untuk menunjukkan jumlah atau nomor. Nah, contoh kalimatnya adalah I drank 4 cups of tea. Artinya saya sudah minum 4 gelas teh. Nah, itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan jumlah atau nomor, seperti itu ya.